Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idz akhadallahu mitsaqan nabiyyina lama ataitukum min kitabin wa hikmah thumma ja'akum rasulun musaddiqun lima ma'akum latu'minunna bihi wa latansurunnah wa idz akhadallahu mitsaqan nabiyyin. Dan ingatlah wahai Nabi, maksudnya ngoten. Nek ten tafsir niku wadzkur ngoten enten. Dan ingatlah wahai Nabi niki kanjeng Allah Subhanahu wa taala matur dhateng kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kepada Nabi bahwasanya wa idz akhadallah, ingatlah dan ingatlah wahai Nabi ketika Allah Subhanahu wa taala mengambil mitsaqon nabiyyin. Napa mitsaqon nabiyyin niku? Janjine para nabi kabeh. Lama ataitukum min kitab. Sesungguhnya apa yang telah aku berikan kepada kalian, terus Allah kepada para nabi, min kitabin yang berupa kitab suci, wa hikmatin dan hikmah. Tsumma ja'akum, kemudian datang kepada kalian rasulun, seorang rasul, musaddiqun, yang membenarkan lima ma'akum, terhadap kitab suci yang bersama kalian. Latu'minunna, niscaya sungguh kalian mengimaninya, walatan surunnah, dan sungguh kalian akan menolongnya. Terus ngeten, setiap nabi yang diangkat menjadi nabi oleh Allah Subhanahu wa taala niki dikei janji mbek Allah. Dijanjine mbek Gusti Allah, artine setiap nabi yang diberi kitab suci dan dimintai janjinya oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu bahwasannya setelah kamu ini ada nabi lagi, dan kalau kamu hidup setelah terutusnya nabi setelah kamu, maka kamu harus membantu nabi tersebut. Setiap nabi seperti itu. Sing satu zaman Nabi sinten? Nabi Musa kali Nabi Harun, nggih. Nabi Musa sampai Nabi Harun, kan begitu. Jadi Nabi Harun membenarkan ajaran Nabi Musa. Jadi setiap nabi seperti itu dimintai janjinya oleh Allah, pokoknya setelah kamu nanti ada nabi, kalau kamu belum mati maka kamu harus membenarkan dan membantu ajaran yang diperjuangkan oleh nabi tersebut. Terus di kitab-kitab mereka selalu tertulis bahwa nanti di akhir zaman itu pasti ada penjelasan, ada nabi akhir zaman, yaitu namanya Ahmad atau Muhammad, dan kalian harus mengimaninya sebagai nabi akhir zaman. Qala aqrartum wa akhadtum ala
Gusti Allah bertanya kepada atau matur kepada para nabi yang diutus menjadi nabi, aqrartum, apakah kalian iqrar, nerimo, wa akhadtum ala dzalikum isri, dan kalian mau napa jenenge menerima janjiku tersebut, menerima permintaan janji dari Allah Subhanahu wa taala tersebut. Qalu aqrarna, kemudian para nabi yang dimintai janji oleh Allah Subhanahu wa taala matur kepada Allah, aqrarna, kami menerima ya Allah, kami berikrar menerima. Qala fashhadu wa ana ma'akum minasyahidin. Kemudian Allah berfirman, fashhadu, maka saksikanlah, wa ana ma'akum minasyahidin, dan aku syahidin, dan aku menjadi saksi pula bersama kalian. Jadi setiap nabi mesti dimintai janji oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa mereka akan menerima janji mereka dari Allah Subhanahu wa taala tentang nabi yang diutus setelahnya, dan begitu seterusnya, dan akhirnya ada penjelasan bahwa Nabi Muhammad SAW adalah nabi akhir zaman. Faman tawalla ba'da dzalika faulaika humul fasiqun. Faman, moko utawi sabane wong iku tawalla, nolak sapa wong, menghindar utawa mungkur, ba'da dzalika idrun sa, marine mengkono-mengkono permintaan janji, faulaika moko utai saben-saben wong iku humul fasikun, iku wong kang padha fasik kabeh. Terus Gusti Allah dijelaskan tentang iki, faman tawalla ba'da dzalika faulaika humul fasikun. Maka barang siapa yang berpaling setelah dia menerima janji Allah, setelah dia ikrar janji dari Allah, maka mereka adalah orang-orang fasik. Jadi sing dimintai janji ini adalah pertama para nabinya. Nah, nabi-nabi mereka, nabinya ini disuruh menyampaikan kepada umatnya bahwa setelah saya nanti ada nabi. Terus begitu seterusnya, dan akhirnya nabi akhir zaman adalah Nabi Muhammad SAW, yang mana Nabi Isa pun menyampaikan kepada umatnya bahwa nanti setelahku ada nabi akhir zaman, yang mana tertulis juga di dalam kitab Injil. Kita nopo jenenge Nabi Musa juga begitu, Nabi Harun juga begitu. Semua nabi dimintai janjinya oleh Allah dan diberi penjelasan di kitab-kitab atau suhuf-suhuf mereka semua bahwa nanti di akhir zaman itu ada nabi namanya Nabi Ahmad atau Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang menjadi sayyidul anbiya wal mursalin. Afa ghayra dinillahi yabghuna wa lahu aslama man fis samawati wal ardi taw'an wa karhan wa ilayhi yurja'un. Afa ghayra dinillah, maka apakah mereka mencari agama selain agama Allah? Walahu, padahal hanya kepada Allah la aslama ma fis samawati wal ard, segala yang ada di langit dan segala yang ada di bumi itu berserah diri. Tau'an wa karha, berserah dirinya tau'an, sukarela, wa karhan, ataupun terpaksa.
wa ilaihi dan hanya kepada Allah yurja'un mereka semua akan dikembalikan. Apakah orang-orang fasik ini mencari agama selain Islam? Apakah mereka mencari agama selain agama Allah Subhanahu wa taala yang mana di akhir zaman setelah terutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam agama yang diakui oleh Allah Subhanahu wa taala adalah agama Islam. Enten sing apal dalile Inna dina indallahil Islam, sesungguhnya agama di sisi Allah, maksudnya sing diakoni oleh Gusti Allah adalah agama Islam. Dan agama Islam itulah adalah agama-agama yang dibawa oleh semua nabi, mulai Nabi Adam, Nabi Idris, semua nabi, Nabi Ibrahim. Karena Islam adalah agama tauhid, agama yang mengisahkan Allah Subhanahu wa taala. Semua para nabi syariatnya, tauhidnya adalah menauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Qul amanna billahi wa ma unzila alaina wa ma unzila ala Ibrahim wa Ismail wa Ishaq wa Ya'qub wal asbat. Qul katakanlah wahai Muhammad kepada mereka, maksudnya umat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, amanna kami telah beriman billahi kepada Allah. Pertama, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Jadi iman itu pertama kali adalah iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ma unzila alaina dan kitab yang diturunkan kepada kami. Kitab napa? Al-Qur'an, kitab yang kita kaji niki. Bahwasanya ini benar-benar murni dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada satupun huruf. Jangankan ayat, satu huruf pun tidak ada yang berubah dari zaman Nabi Muhammad SAW sampai sekarang. Dan siapa yang membaca Al-Qur'an faham utawa ora faham niki dipun paringi ganjaran dari Gusti Allah. Subhanallah, ganjaran maca Quran niku, maca Quran durung mari niki ganjaran terus mlaku ngenten. Lek jenengan nglakoni napa mawon saliyane maca Quran niku ngenteni mari dhisik. Nggih, jenengan sedekah. Nah, wis sampean kekno panantun baru oleh ganjaran. Ya, panjenengan salat, mantun salat dikai ganjaran. Tapi Quran boten. Jenengan sing maca qul amanna billahi wa ma unzila alaina kan terus maca. Satu hurufnya berapa? 10 pahala. Terus ngalir kita, subhanallah. Jenengan padahal dari mari maca Quran, terus poin-poin ganjaran iku rontok datang kita. Niki kehebatane maca Quran. Dan iyo sedina maca 3 juz nggih. 3 juz, 5 juz. Sapa lek gak hafal Quran niku. Lek gak hafal Quran. Rahul aku krana njaga hafalane. Krana sing digondeli, ngeten nggih. Amanna billahi wa ma unzila alaina, dan kami beriman kepada Al-Qur'an yang telah diturunkan kepada kami. Wa ma unzila ala Ibrahim, dan kitab yang diturunkan kepada Nabi Ibrahim wa Ismail, dan kitab yang diturunkan kepada Nabi Ismail wa Ishaq, dan Nabi Ishaq wa Ya'qub, dan Nabi Ya'qub wal asbat, dan anak keturunan Nabi Ya'qub yang terbagi menjadi 12 kabilah. Wa ma utiya Musa, dan kitab-kitab yang diturun kepada Nabi Musa, wa Isa, dan Nabi Isa, wa nabiyyu, dan semua nabi-nabi kami mengibadinya. Ini umat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beda dengan umatnya Nabi Isa. Umatnya Nabi Isa tidak mengakui adanya
nabi akhir zaman. Nabi Musa juga begitu. Bani Israel mereka tidak mengimani adanya Nabi Musa. Nabi Isa mau mereka ingkari. Bahkan Nabi Uzair itu dijadikan pangeran. Pokoknya gak karu-karuan. Alhamdulillah umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak ada yang menuhankan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wan nabiyyuna min rabbihim, dan semua kitab-kitab yang diturunkan oleh Allah kepada semua nabi min rabbihim itu semua benar-benar dari Tuhannya mereka. La nufarriqu, orang bedakno kita baina ahadin ing dalem antarane salah suci minhum saking para nabi. Kita tidak membeda-bedakan nabi satu dengan nabi yang lain. Sama sekali ajaran Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam niku mboten beda-beda no antar Nabi Adam, Nabi Idris, Nabi Hud, mboten wonten. Wa nahnu lahu muslimun, dan kami semua lahu muslimun, kepadanya berserah diri. Kita semua berserah diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana kita tidak berserah diri? Wong langit saisine, dunya saisine iki memasrahkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sopo kita leka berserah diri. Lah berserah diri kenapa? Di antaranya adalah memeluk agama Islam. Nanti aslama yuslimu islaman niku artine selain beragama Islam adalah berserah diri kepada Allah. Makanya wong Islam niku kudu nglakoni napa sing diperintah Allah Subhanahu wa taala sebagai bukti keberserahan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi syariat sing ora kena dinyang napa? Salat. Salat alhamdulillah sampun kita pelajari tiap minggu. Muga-muga saged istiqomah. Mboten cuma istiqomah tapi iso gelem nglakoni apa sing diajaraken. Wa may yabtaghi ghairal islami dinan falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Wa man lan utai sapane wong iku ya betawi golek sapa man ghairal islami ing agama saliyane Islam dinan hali dadi agama fala yuqbala minhu moko ora den trima sapa apa agama minhu saking man. Barang siapa yang mencari agama selain Islam, maka agama yang dipilihnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau sudah tidak diterima bagaimana? Ora diakoni mbek Gusti Allah, wa huwa fil akhirati minal khasirin, maka dia di akhirat nanti minal khasirin termasuk orang-orang yang khasir. Napa khasir niku? Khasirin niku wong sing lawan kata dari beruntung. Napa? Merugi. Ya Allah, rugine akhirat niki ora iso diulang maneh. Wis rugi akhirat, nah blaen nggih. Nek rugi nang donya cek kena diulang. Cek kena dibaleni maneh. Ndi kesalahanku sing gawe rugi nopo? Lah wis sing rugi akhirat ya wis gak iso, ora ana kesempatan maneh. Ngoten. Kaifa yahdillahu qauman kafaru ba'da imanihim wa syahidu anna ar-rasula haqqun wa ja'ahumul bayyinat. Kaifa halika ya apa yahdi aweh hidayah sapa Allah qauman ing suci kaum kafaru kang padha kafir sapa kaum ba'da imanihim ing dalem sakmarine imane kaum. Wa syahidu lan percaya nekseni sapa kaum anna rasul ing satemene rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam iku haqqun haq wa ja'ahumul bayyinat lan teko ing kaum apa al bayyinat penjelasan-penjelasan.
bagaimana Allah Subhanahu wa taala akan memberikan hidayah pada sebuah kaum, pada suatu kaum yang mana kaum itu ternyata kafir setelah mereka iman. Wa syahidu anna rasul haq, dan mereka pun napa jenenge meyakini, mereka pun membenarkan sebelumnya bahwasanya Rasul Nabi Muhammad itu adalah hak dari Nabi. Wajahul bayinat, dan penjelasan-penjelasan, keterangan-keterangan mulai dari kitab-kitab mereka itu penjelasannya sangat jelas bahwa Nabi Muhammad itu adalah Nabi. Wallahu la yahdil qaumadh dhalimin, dan Allah Subhanahu wa taala tidak akan memberi petunjuk pada suatu kaum yang berbuat zalim. Jadi enten tiyang niki Islam percaya datang Nabi iman, setelah sekian lama beriman kok ternyata dia meninggalkan keimanan menjadi kufur. Jadi ayat niki tenggene tafsir Ibnu Katsir dijelaskan, jadi ada seorang dulunya seorang napa lek teko wong Mekah niku muhajirin, lek wong Madinah wong Ansor. Dari kalangan Ansor niki awalnya beriman kepada Nabi Muhammad SAW, kemudian mereka menjadi kufur, murtad, dan gabung dengan orang-orang musyrikin. Setelah sekian lama ternyata hati ini gundah gelisah, terus kepingin mlebu Islam maneh. Akhirnya ngongkon koncone moro nang Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, napa apakah boleh dia masuk Islam lagi Nabi? Terus turunlah ayat ini, kaifa yahdillahu qauman kafaru ba'da imanihim, tapi sampai ayat 89 yang diakhiri dengan wallahu ghafurur rahim. Lek gelem tobat yo tetep disepuro ambek Gusti Allah. Jadi Gusti Allah niku ghafur, mau lek gelem tobat. Sapa nging tobat ya tetep disepuro ambek Gusti Allah. Ulaika jazaohum anna alaihim la'natullahi wal malaikati wan nasi ajma'in. Mereka itu jazaohum, balasan mereka adalah anna alaihim la'natullah, sungguh mereka mendapat laknat Allah Subhanahu wa taala, wal malaikati, dan mereka mendapat laknat para malaikat, wan nasi ajma'in, dan mendapat laknat dari semua manusia kalau mereka murtad dari keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak hanya Allah yang melaknat, tapi makhluk ciptaannya Allah pun melaknat mereka, orang-orang murtad dari agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Khalidina fiha, mereka kekal dalam laknat Allah dan laknat makhluk Allah. La yukhaffafu anhumul adab wa la hum yunzarun. La yukhaffafu, ora den ringanake anhum saking kaum sing murtad, apa sing ora diringanake al adabu adab, walahum yundurun, dan mereka pun tidak diberi jeda. Jadi disiksa oleh Gusti Allah sama sekali tidak diringankan siksanya, dan tidak diberi napa yundur niku diberi jeda sedikit pun. Jadi terus disiksa niku terus ngoten. Ora ono mandeki. Nah, napa niku jenenge jeda niku yundurun. Lek menungso sing nyiksa aja ono lerene enggak. Misale nggih dari tawanan perang utawa napa di zaman Londo biyen nggih. Sak kecem-kecem PKI mon, wah dipendung leren sik ditakoni. Lah niki mboten nek nang Gusti Allah iku lek kadung nyiksa nang akhirat mangke ora ono lerene.
gak ono mandeke. Dadi wis naudzubillahi min dzalik wa kae. Illal ladzina tabu min ba'di dzalika wa aslahu fa innallaha ghafurur rahim. Illal ladzina, kecuali wong-wong tabu, kecuali mereka yang taubat min ba'di dzalik, dari setelah dari kekufuran mereka, setelah dari kemurtadannya, terus tobat balik islamane wa aslahu. Nah ini syaratnya tobat, wa aslahu, dan memperbaiki dirinya, nah, beramal soleh. Jadi wong tobat iku mboten mung ya tobat ya Allah tobat tapi ngomong tok, ati kok gaweane pancet sing ngombe pancet ngombe, misal sing main pancet main. Nah, misalnya ngomong tobat tapi pancet ke aslahu. Jadi aslahu ini beramal soleh, yang mana amal soleh itu mengarah kepada surga Allah Subhanahu wa taala. Jadi mandek, bener-bener mandek saking maksiate ngoten. Niki syarat daripada taubat. Fa innallaha ghafurur rahim. Moko sak temene Gusti Allah ghafurun dat kang maha ngapura, rahim tur dat kang maha welas asih. Ya apa-apa lek gelem tobat ya tetep disepura mbek Gusti Allah. Krana sifate Gusti Allah niku enten jenenge sifat ghafur, juga ada sifat rahim. Jadi komplit sifatnya Gusti Allah. Selain ghafur, selain rahim, Gusti Allah punya sifat qahar, sifat yang memaksa. Nah, juga apa sifat sing saged nyiksa, aziz, ya, saged ora iso wong sing menghalang-halangi Gusti Allah itu ndak iso. Nah, Gusti Allah kadung iso, tidak ada yang bisa menghalang-halanginya. Innal ladzina kafaru ba'da imanihim tsumma zdadu kufran la tuqbala taubatuhum. Innal ladzina satamane wong akeh kafaru kang padha kafir kabeh sapa alladzina ba'da imanihim sakmarine keimanane wong kafir iku tsumma zdadu moko nuli tambah kufran kekufurane. Sesungguhnya orang-orang kafir setelah mereka iman, jadi wong murtad, terus awale mukmin, mlebu Islam, terus murtad. Sumazdadu kufron. Setelah murtad tambah nemen kekafirane. Lan tuqbal taubatuh, maka taubatnya tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Taubatnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa ulaika humud, dan mereka itu adalah orang-orang yang tersesat. Innal ladzina kafaru, sesungguhnya orang-orang yang kafir, wa matu, terus mati. Wong kafir durung sempat taubat, durung sempat mlebu Islam, kok mati. Wa hum kufar, dan dia mati dalam keadaan kafir. Naudzubillah min dzalik. Jadi mati niku enten 3 nggih. Enten mati kafir, mati suul khotimah, ana mati husnul khotimah. Husnul khotimah niki mlebu swarga tanpa hisab. Muga-muga kula sampeyan panjenengan sedaya niki termasuk mati husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Mati suul khotimah Islam tapi mati dalam keadaan banyak dosa yang belum diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, atau mati dalam keadaan bermaksiat. Ini suul khotimah. Masih ada harapan masuk surga, tapi parkir nang neraka. Naudzubillah, bisa cuk pisan-pisan gelem mlebu neraka. Terus mati kafir, naudzubillah, iki ora ana jatah mlebu swarga babar pisan. Mboten enten. Dadi ambune swarga mau mboten enten. Fala tuqbala min ahadihim mil'ul ardi dhahaba, maka tidak diterima dari salah satu orang yang mati dalam kafir tersebut, dalam keadaan kafir mati, tidak diterima. Apa yang tidak diterima? Mil'ul ardi dhahaba walawif tadabi. Misalnya duwe emas sak mil'ul ardi itu sepenuh bumi,
duwe emas sak gedene bumi niki terus gawe nebus nang Gusti Allah disogok ditebus. Nah, ojo disiksa Gusti Allah niki tak tebus emas sak donya. Tidak diterima sama sekali oleh Allah Subhanahu wa taala. Ulaika lahum adzabun alim. Mereka itu orang-orang yang mati dalam keadaan kafir, adzabun alim, siksa yang pedih, wa ma lahum min nasirin, dan sama sekali mereka yang mati dalam keadaan kafir tidak mempunyai pembela sama sekali, tidak mempunyai penolong sama sekali. Beda dengan orang mukmin, senajan toh ahli maksiat yo tahu salat. Salate niku iso dadi pembela. Senajan toh tahu maksiat, akeh maksiate tapi tahu sedekah. Dan sedekah diterima oleh Gusti Allah, iki iso dadi pembela. Beda dengan orang kafir, walaupun dia setiap hari sedekah, ya, tapi kafir, pangeran itu Gusti Allah, maka sedekah gak diakoni oleh Gusti Allah. Nyenengno wong liya niku ora diakoni oleh Gusti Allah. Sehingga bijing saya itu misalnya hujah di hadapan Allah, ngoten nggih, nuntut Gusti Allah. Saya itu orang kaya dulu di dunia. Saya selalu bersedekah, nyenengno wong, nulung wong, tapi napa dawuh Gusti Allah? Kamu nulungmu untuk siapa? Bukan untuk aku. Ya aja ndolek swarga nang aku, seperti itu. Jadi, naudzubillah wong lek wis tidak beragama Islam, musyrik ya, maka sama sekali tidak ada jatah surga dari Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bissawab. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Kalamun qadimun Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir